Terima kasih terutama sama Tuhan bahwa berkatnya melimpah, yaitu kesehatan. Kami bisa sampai di tempat ini dengan perjalanan 5 jam. Tuhan luar biasa. Dan juga terima kasih kepada Bapak dan Ibu Sarjono yang memberikan kami ibadah di tempat ini untuk memberitakan bahwa rahmat Tuhan telah datang. Amin. Amin. Ada sukacita? Ada sukacita? Ada sukacita? Yang berdiri nomor 1, diberkati berlimpah-limpah ya. Ada sukacita? Haleluya. Ini iman percaya kepada Yesus. Amin. Saudara, kita perlu iman. Kita harus percaya penuh dengan Yesus. Saudara, sebelum saya membawa firman Tuhan, saya ada kesaksian yang sangat amat Tuhan itu luar biasa. Ya, ini dengan iman saya, saudara. Pada 1 bulan lalu, papa saya usia 76 tahun, saudara. Dia mengalami prostatnya harus dioperasi. Pada waktu itu dioperasi, kita harus bayar 30 juta. Saya bilang, Tuhan pasti sediakan. Amin. Akhirnya bayarnya cuma 22 juta, saudara. Kita berseru, kita mengucap syukur kepada Yesus bahwa dia adalah Allah yang luar biasa. Tiba-tiba seminggu kemudian dia pendarahan kembali, saudara. Dan akhirnya dia kena gagal ginjal. Ginjalnya dimakan oleh tumor, saudara. Dan saya lihat waktu operasi, tumornya itu yang memakan ginjal sebelah kanan. Saudara mungkin tahu ya, ayam boiler yang mungkin 2 kilo besarnya, ya sebesar itu, dan ginjalnya sudah hancur dan diambil. Saudara, yang saya mau saksikan, usia 76 tahun dia sehat. Semua dokter fisik bilang paru-parunya, semua organ tubuhnya, operasi ginjalnya berhasil. Dan waktu 1 bulan ini, saudara, saya cuma 2 kali menengoki papa saya. Saya cuma bilang, Pak, saya minta maaf. Saya tidak ada, tapi Tuhan Yesus ada bersama papa. Amin. Tuhan Yesus ada, saudara. Dan saya waktu operasi, saya cuma telepon pagi-pagi, saya bilang, Pap, saya percaya Tuhan yang operasi papi. Walaupun saya tidak ada, saya tidak menunggu, saya minta maaf karena saya tugas. Saya tugas untuk memberitakan firman Tuhan. Dan kebenaran ada orang yang juga sakit. Jadi saya bukan tidak mau mendahului orang tua saya, tapi saya mendahului Tuhan yang memberkati saya dan yang memberikan anugerahnya. Bukan saya tidak mau menghormati orang tua, tidak. Tapi saya katakan saya cinta papi, saya sayang, lupakan yang lalu. Kami sudah mengampuni papi dan kami mencintai papi. Karena saya kakak beradik saya ber5, saya nomor 1, saya punya adik 4 ada di negeri Belanda, dan mama saya juga sudah meninggal, dan papa saya menikah lagi dengan orang Chinese, dan saya punya adik 1, tapi kami sudah dipulihkan, saudara, berkat Tuhan. Dan pada akhirnya, saudara, setiap hari saya berdoa dengan Tuhan Yesus. Biasa ya, saudara, kalau di luar tuh bahasanya ada bla bla bla. Wong pendeta, wong penginjil, tapi papanya nggak ditemenin. Biasa. Saya cuma jawab apa? Diam, senyum. Saya cuma bilang haleluya, puji Tuhan. Saya dimarah-marahin. Gimana sih papinya kok operasi nggak ada? Saya bilang, kalau saya pun ada, saya nggak bisa operasi. Dia juga nggak akan sembuh kok. Ada mama, ada istrinya, ada anaknya, ada Tuhan Yesus, ada yang jaga, pembantunya, susternya, ada juga dokter, semua komplit. Saya cuma telepon dan berdoa. Puji Tuhan, operasi berjalan dengan baik. Saudara, kelas 1 hari 750.000. Saya cuma bilang sama Tuhan, saya mau memberi kepada orang tua yang terbaik. Saya tidak tahu uangnya dari mana. Saya tidak kerja, suami saya tidak kerja. Saya cuma bilang sama Tuhan, Tuhan tidak akan permalukan kami. Saya punya iman. Saya bilang Tuhan, bahwa Tuhan kaya, Tuhan sanggup melakukan segala perkara saya.
Karena di dalam firman mengatakan bahwa kita sanggup melakukan segala perkara kita bersama Yesus yang memberi kekuatan kepada kita. Amin. Saya nggak pernah, saudara, saya tidak pernah memikirkan bahwa kok teman-teman saya di Jakarta nggak ada yang besuk ya. Ini ingat kalau sama Tuhan. Kalau kita berjalan sama Tuhan, kita harus tadi apa? Sukacita. Saya banyak melayani anak-anak di Jakarta, yang muda, yang tua, yang kaya, yang miskin. Mereka tahu papa saya masuk rumah sakit, tapi saya tidak pernah punya pikiran dan hati bahwa teman-teman saya akan besuk papa saya. No, karena saya tahu segalanya Yesus. Saya sukacita, saya melayani, saya tahu pasti semuanya akan beres. Kita punya iman. Saudara, 1 bulan kemudian kami harus keluar dari rumah sakit karena papa sudah dipulihkan. Bayarnya 129 juta. Amin. 2 kali sebelum bayar rumah sakit, Tuhan tegur saya. Di sini saya baru mengerti, saudara. Tuhan lihat hati kita. Tuhan katakan, inilah yang dikatakan kalau kita tidak kecewa. Saya tanya sama Tuhan, Roh Kudus, apa yang kecewa? Arti dari kecewa ini, saya tidak kecewa papa saya di rumah sakit. Coba kamu pikirkan lagi. Dan saya berpikir, oh iya, ketika kita tidak pernah punya motivasi atau kecewa kepada teman-teman kita, kepada saudara kita, keluarga kita yang mencaci maki kita, yang menghina kita, dan kita juga berpikir, kok kamu gak besuk papa saya? Sama sekali tidak ada beban pikiran saya dan hati saya terhadap itu kata-kata. Dan Tuhan ingatkan, kalau kamu mengandalkan aku akan bekerja bersamamu. Amin. Amin. Dan dia katakan sekali lagi, aku akan bertindak. Dan saya menangis, saudara. Saya bilang, yes, ini artinya, saudara, kalau kita tidak mementingkan lagi, tidak memikirkan motivasi, kita memikirkan apa? Yesus selalu ada. Yesus selalu yang memberikan kita semua, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang tidak ada menjadi ada, yang sakit disembuhkan. Amin. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, yang tuli mendengar. Itu janji Tuhan. Amin. Kita punya iman, saudara. Saya katakan, saya gak pernah takut Tuhan. Ada Tuhan Yesus. Tapi jangan ikut-ikutan ya, yang punya iman. Tapi saya percaya ketika saya perkatakan, hari ini saya memberitakan rahmat Tuhan telah datang, saya percaya saudara semua imannya lebih lagi daripada pemenang. Amin. Dan saya bilang sama adik saya, kamu tanya, sok tahu ya saudara ya, saya juga gak punya uang 129 juta, enggak punya. Betul, saya tidak punya. Saya teman dengan iman. Saya percaya Yesus kaya. Dia akan yang menyembuhkan. Dia pula yang akan membayar kita. Karena apa? Dia melihat hati kita, perbuatan kita. Amin. Dan pada saat itu saya bilang, kamu tanya berapa harganya, dan nanti dirembukan bersama-sama. Saya percaya bahwa Tuhan segalanya mujizat pasti ada. Dan adik saya katakan yes. Dia tanya ke bagian pembayaran 129 juta. Dan saudara, yang saya mau saksikan, Tuhan itu luar biasa. Begitu adik saya memikirkan 129 juta, dari mana uangnya. Tapi saudara, ada satu pribadi yang sangat luar biasa. Dia gak pernah tinggalkan kita. Dia tahu kebutuhan kita, dia tahu keperluan kita. Dan waktu adik saya mau bayar, dokter bilang semua lunas. Lunas saudara, 129 juta